Atau ada di. Nah, apa dua kan bro? Masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanto. Saya kepala desa di Desa Urut Sewu. Desa Urut Sewu itu terletak di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Luas wilayah di Desa Urut Sewu 267 hektar. Di Urut Sewu sejak tahun 2013 itu ketika saya awal menjadi kepala desa di Urut Sewu, saya berpikiran bagaimana limbah di Urut Sewu yang luar biasa itu bisa menjadi manfaat. Limbah yang menjadi sumber dari energi baru terbarukan dalam hal ini biogas itu untuk pabrik tahu dan peternakan sapi. Perkenalkan, nama saya Suwarno. Usaha saya produksi tahu. Jadi dalam produksi tahu ini itu kan menghasilkan limbah. Jadi ada protes, komplain dari warga sekitar, dari masyarakat. Disitulah saya punya inisiatif untuk mengolah limbah supaya tidak mencemari lingkungan dan masyarakat. Dan limbah tersebut kami proses, alhamdulillah bisa menghasilkan biogas. Dalam pengelolaan energi baru terbarukan, kita kemarin didhawuhi dari Boyolali untuk maju ikut lomba di SDM Provinsi. Tahun 2018 kita juara harapan 1 untuk Desa Mandiri Energi, dan 2020 kita maju lagi, kita menjadi juara 1 untuk Desa Mandiri Energi tingkat provinsi, karena kita inovasi dan masyarakat sudah sadar membuat biogas secara sukarela, secara mandiri, karena limbahnya memang mengganggu lingkungan. Jadi untuk kami dari pemerintah desa berusaha memberi pemahaman kepada masyarakat yang mempunyai limbah, terutama yang mengganggu lingkungan, kita untuk memberi arahan, untuk membuat kandang yang modern, jerambah. Nanti kita akan hubungan dengan dinas-dinas terkait untuk memanfaatkan itu, karena untuk syarat utama bangunan digester untuk limbah itu harus plester, karena mengumpulkan kotoran air dan kencing dan feses sapi itu. Dan kita memberi pemahamannya lewat kelompok ternak, lewat kumpulan gotong royong. Kita pemerintah desa tidak bosan untuk memberi, karena memang efek dari gas yang dihasilkan luar biasa. Ini adalah sebagian limbah tahu yang bisa menghasilkan gas metan. Jadi seperti air ini. Nah, dari awal saya memproduksi tahu itu limbah langsung saya buang ke sungai. Akhirnya saya proses menjadi biogas dan sudah mengurangi pencemaran sungai. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Jadi limbah tahu tadi mas, dari pabrik kita alirkan ke sebuah penampungan namanya digester. Ya ini dalam mas. Ini diameternya 8 kubik. Proses biogas ini bisa menjadi gas metan kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulan sudah bisa menghasilkan gas metan. Ini adalah instalasi penampungan limbah tahu. Nah, dampak lingkungan ini yang lebih karena kemarin sebelum ada digester itu untuk pabrik tahu, air tahu limbah
itu masih dibuang ke sungai, yang sungai warnanya jadi putih. Ketika musim penghujan bisa langsung terbuang ya. Tapi kalau musim kemarau kan baunya luar biasa Mas. Tapi ketika sudah diolah menjadi diambil gas metannya untuk bahan biogas itu sudah tidak berbau, meskipun warnanya masih putih. Tapi kan kita juga sudah mulai berinovasi bagaimana air limbah yang sudah diambil gas metan itu warna putih bisa bening. Itu dibuatkan bak-bak itu, tapi kan itu baru uji coba. Jadi untuk dampak lingkungan juga untuk peternakan sapi yang kemarin jadi yang menjadi permasalahan kelihatan ketika musim penghujan Mas, kalau sapi itu biasanya limbah kotoran itu kan sebagian dibuang ke jalan-jalan itu loh, balera ke sungai, itu baunya luar biasa. Itu sudah tidak ada lagi kalau jalan. Mumpung masih saya sisa. Dari sini. Nah, masuk sini. Jadi gimana Pak dari sini tadi? Dari sini, masuk sini. Iya. Geser satu, dua, terus yang utama sana. Nah, caranya begini. Oh ini masih campur air ya? Ya, campur air. Kalau nggak campur air, nggak bisa masuk sini. Oh gitu. Ya, sini, masuk sini. Nah, masuk sini. Ini digester utama. Yang ini. Yang bikin gasnya. Lah kalau di sapi kan ada dua jenis limbah toh Pak, Masnya dari limbah cair sama padatnya. Ya, yang padatnya ini. Padatnya, oh ini. Nah, ini yang terakhir. Ini digester inlet namanya, inlet. Nah, inletnya. Terus ini pengaturan besar kecilnya gas ada di sini. Jadi yang rasakan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang benar-benar biogas itu dipelihara, bangunan digester ya, dengan itu dipelihara, dibersihkan, di tiap pagi diisi air dengan perbandingan satu dengan kotoran. Itu benar-benar tidak menggunakan gas LPG. Dan untuk di pabrik tahu itu satu itu bisa digunakan untuk beberapa rumah untuk pengganti gas LPG untuk masak. Kalau dari sisi ekonomi, dengan katakanlah kita mempunyai satu digester, biasanya setiap hari setiap minggu sekali membeli gas LPG katakanlah 20.000 per minggu, atau ya katakanlah sebulan 3 kali. Itu kan kalau benar-benar sudah tidak menggunakan gas LPG kan sudah ada penghematan yang untuk bisa sampai 60 sampai 80.000 per bulan. Itu satu rumah. Ketika di Urut Sewu itu yang sudah sekitar, kalau total yang dari hampir 200-an kan sudah lumayan Mas. Bambul, keluar Bambul. Assalamualaikum Bambul. Nih Mas, ya ini diantaranya. Nek wingi kan ngangge tabung gas. Nggih. Pendapatan jenengan pripun enten napa jenenge? Matur nuwun nggih dipun paring kalih Pak Suwar saged saged ngirit. Nyuwun pangapunten Pak paring ngirit biaya biasa dapur nggih. Nek setunggal minggu nika setunggal gak tabung. Sakniki blas mboten nate. Lah nggih setunggal tabung. Setunggal minggu sakniki blas mboten nate tumbas. Sak wanci-wanci mboten nate pecah. Dados nggih matur nuwun kalian Pak Suwar. Nggih. Dados upama kepapen mboten gadah harta napa pun mboten nate
pikiran kan niku. Nggih, matur nuwun saestu. Nggih sak kata-katae matur nuwun. Biogas tahu ini tidak saya jual, memang tujuan saya untuk saya berikan cuma-cuma ke warga sekitar rumah saya supaya bisa menikmati. Jadi tidak hanya dampaknya saja, tapi juga mereka bisa menikmati dari limbah tersebut. Tujuannya itu. Jadi kalau kita harapannya ke depan kita kolaborasi dengan biogas dan limbah pupuk yang dihasilkan dari limbah sluri itu kan untuk pertanian luar biasa. Kita memang berharap di Urut Sewu itu yang beternak baik ayam, sapi kan ada biogas, dan nanti pupuk yang dihasilkan dari limbah bak sluri itu akan kita gunakan untuk mendukung pertanian di Urut Sewu, karena kita sekarang desa baru semangat dengan kebun gizinya, dengan pemanfaat pekarangan. Kita justru selain energi baru terbarukan dari biogas itu, kita ingin juga menghasilkan pupuk yang berkualitas tinggi dari digester itu. Nah, ini yang sudah jadi, Mas. Cabai sama padi aja pupuknya pakai biogas limbah sapi, itu padi. Ini ada terong, cabai, padi, loncang. Nah, ini loncang, selobor sudah panen, sama kangkung. Nah, ini subur makmur. Kalau kami sebetulnya semonggo kita siap membuka diri, kita sharing bareng-bareng, kita sinau bareng-bareng. Semonggo desa-desa lain yang mempunyai sumber limbah, dalam arti kan kita bisa mengolah limbah menjadi emas katakanlah gitu, kita untuk belajar bareng-bareng, monggo kita manfaatkan bareng-bareng. Kita juga ndak pelit ilmu. Nanti semonggo kalau memang ada yang desa lain, pemuda-pemuda petani, karena ini kan tetap konsep pemuda, mau belajar ke kami, sharing bareng-bareng, kita siap untuk berbagi ilmu, siap untuk ngopi bareng.